Ya, menu kali ini saya akan buat resep kesukaan dari keluarga kami di Bali. Apa itu? Ada gurita yang udah dikeringin atau oktopus yang sudah dikeringkan. Dan kita pakai bumbu kesuna cekuh, tapi saya campur dengan nasi goreng. Jadi nasi goreng sambal gurita kesuna cekuh. Oke. Ini dia, bahan-bahannya saya punya gurita yang udah dikeringin. Jadi ini memang dijual di pasar-pasar tradisional dan baunya enak. Dan cukup kering, ini juga bisa digoreng garing juga, langsung dihidangkan juga asik pada saat setelah dipotong-potong kecil-kecil kemudian digoreng. Nah, biasanya kami mencampur ini dengan bawang putih dan kencur. Kemudian ada beberapa elemen pedas, yaitu cabai merah besar, kemudian sama cabai kecil. Dan ini semuanya bumbu fresh. Oke, kita langsung buat nasi goreng gurita kesuna cekuh. Oke, ini dia. Penikmat rasanya saya pakai gula merah dan ada garam juga nanti untuk rasa asinnya. Pertama, saya akan coba buat bumbu hancurnya atau bumbu tumbuknya dulu. Kemudian habis itu kita proses sambelnya dan kita masukkan nasi putihnya. Pertama, bawang merah. Kita potong iris tipis-tipis. Saya pakai 2 siung bawang merah. Kemudian ada bawang putih. Bawang putih ini jumlahnya sama dengan kencurnya, banyaknya. Ya, kita potong-potong dulu semuanya, boleh dicop halus. Habis bawang merah, kemudian ada kencur. Ini bawang merah, cukup menurut saya. Nanti kita tumbuk. Bawang putih, 4 bisa sampai 5. Yang penting sesuai jumlahnya dengan kencur. Pertama, ini bawang merah, kemudian bawang putih, dan ini ada kencur ya. Iris tipis-tipis, teman-teman pakai blender juga bisa. Saya memilih untuk ditumbuk karena hanya beberapa porsi aja. Ini kencur saya masukkan ke dalam penumbuk ya. Ini porsi untuk nasinya sebanyak ini ya. Kurang lebih buat 4-6 orang. Dan kemudian ada cabai. Boleh. Cabai sesuai selera teman-teman ya. Saya pakai 3. Saya masukkan dulu ya ke dalam penumbuk ini kencurnya terlebih dahulu ya. Yang tidak terlalu banyak cairannya. Jadi cabai, kencur, kemudian ada kunyit. Kunyit itu 1/4 dari jumlahnya kencur ya, hanya untuk pewarnanya aja atau pemanisnya. Ya. Dan ada cabai merah keriting, ini untuk penambah warna agar nasi gorengnya atau sambalnya itu agak warna merah. Simple aja. Jadi bawang merah, bawang putih, bawang merahnya itu lebih sedikit dari bawang putih. Kemudian bawang putihnya itu banyak sejumlah, saya perkirakan sejumlah banyaknya kencur. Ada kencur, kunyit, sama cabai kecil, dan cabai merah besar. Saya kasih garam sedikit. Ya. Dan kita tumbuk halus. Agak keras, supaya bisa tidak mengganggu pada saat kita memprosesnya. Pelan-pelan ini kadang-kadang nguncrat, jadi harus ditutup ya. Cuman hanya beberapa elemen aja, jadi ada kunyit, ada kencur, dan ada cabai. Baunya aja udah enak banget. Teman bisa lihat, udah mulai agak hancur biasa. Sebenarnya begini juga udah enak. Kencur, bawang putih. Rasa kunyitnya itu pasti akan berkurang ya pada saat kita mencampur kencur. Ini saya rasa udah cukup. Kemudian kita masukkan bawang putihnya. Dan bawang merahnya. Saya pakai lap bersih. Supaya dia nggak keluar. Ya, ini udah simple banget. Cuman hanya terdiri dari kencur, bawang putih, bawang merah, cabai kecil, dan kunyit, dan cabai keriting ya. Jadi nggak terlalu banyak bumbu. Tapi aromanya, enaknya. Saya haluskan sedikit gula merah seasoningnya di awal sini ya, kita lihat. Jangan terlalu banyak. Nanti pada saat misalnya kita masukkan gula merah di saat ini, misalnya terlalu manis, kita tambahkan garam. Saya hanya ini. Kemudian saya tambahkan minyak kelapa. Minyak kelapa. Yap. Nice. Tekstur sambal tumbuknya kencur. Sebenarnya beberapa, kalau kita mau sajikan ini langsung dengan nasi pun ini enak. Karena ini udah ada rasa garam dan manisnya. Rasa mentah dari bumbunya ini nggak terlalu terasa. Dan ini enak.
Apalagi kalau kita tumis ya. Nah, ini udah kita satukan dan kita akan tumis langsung. Teman-teman ini bisa lihat, ini siap ditumis dan kita akan menumis sebentar. Tapi saya akan potong untuk bahan selanjutnya, yaitu guritanya kita potong. Jadi ini guritanya, ada yang memang kita rendam dulu, ada yang memang langsung. Saya juga langsung saja, tidak apa-apa, sesuai dengan selera teman-teman semua. Kita potong kecil-kecil. Ya, kita potong seukuran, karena ini agak keras, jadi kita... Oke, ini udah seukuran yang memang bisa dimakan ya. Panci sudah kita panaskan dan kita tumis sambal suni cekuhnya terlebih dahulu. Guys, jadi karena udah ada minyak, jadi kita tinggal masukin aja langsung. Bau minyak kelapanya enak. Nah, kita tumis sambalnya, kita jadiin ya. Nah, ini kita taruh. Perkiraan saya dapat matangnya dari cuminya itu pas ya. Jadi ini saya goreng, kok cumi. Minyak sedikit aja. Kita tumis sebentar, 50%, kita kembaliin ke penumbuk. Habis itu kita goreng sedikit supaya dia agak lebih crispy. Dimulai dengan minyak yang nggak terlalu besar atau terlalu panas. Dan kemudian dimasak dengan minyak yang nggak terlalu panas ya. Dan kemudian secara bertahap atau secara konsisten kita ngaduk supaya dia nggak langsung crispy keras. Karena tekstur gurita ini dia agak ciwi dan keras ya. Jadi kalau langsung dengan api yang atau minyak yang panas, dia agak sedikit kaget, kemudian cepat garing tetapi hangus atau pahit. Jadi saya memilih untuk menggunakan api yang kecil aja, dan kemudian goreng di minyak bekas menumis sebentar tadi aroma suni cekuhnya, supaya juga nggak terlalu cepat crispy ya. Dan teman-teman bisa lihat teksturnya, ya teksturnya juga lihat. Kalau di rumah bisa menggunakan api yang kecil hingga si guritanya ini mengeluarkan aroma seperti goreng kerupuk tapi ada asinnya, dan ini enak. Nah, kira-kira udah mulai sedikit kecoklatan. Kita lihat tekstur yang paling besar. Nah ini, aroma di sini udah kelihatan atau udah tercium harum ya. Harum dari guritanya. Ini tinggal kita masukkan bumbu lagi. Teman-teman pakai telur juga bisa, atau langsung masuk nasi juga bisa, gampang. Ini udah berasa, tinggal tambahin garam. Kemudian jadikan misalnya pada saat sebelum masukkan nasi, jadikan bumbu ini juga punya rasa asin, kemudian ada sedikit gurih. Dan gurihnya itu didapat dari mana? Asin dan gula merah. Kemudian jangan terlalu manis di bumbunya ini, karena nasi nanti akan bercampur, akan ada rasa manis sedikit ya. Ini saya rasa udah cukup, gurita juga udah mulai semi crispy ya. Dan saya akan masukkan bumbunya. Oke, dari sini kita akan pertama rasa yang dominan pada saat kita masukkan bumbu ini adalah rasa asin, kemudian gurih. Anda bisa lihat, wah ini enak. Ini makan begini aja pakai nasi putih udah enak. Ini udah gurita suni cekuh nih. Kita lihat coba, kalau misalnya kita nggak pakai nasi, boleh ini langsung jadiin aja, rasanya jadiin gurih. Tapi kalau kita pakai nasi, harus asin terlebih dahulu. Sorry, saya pakai tangan, tapi saking enaknya. Nah ini udah gurih, kita tambahin sedikit garam. Oke, garamnya. Kemudian sedikit gula merah, dikit aja. Dan kita lihat guritanya yang bagian besar. Wah ini dia. Nah, ini. Teman-teman bisa pada saat ini langsung disajikan. Kalau mau pakai penyedap atau apapun, boleh, silahkan terserah. Tapi saya memilih untuk hanya pakai bumbu rempah. Kemudian saya tambahkan sedikit asin dan manis, itu saja. Setelah ini udah, dan boleh langsung disajikan, boleh langsung kita tambahkan nasi. Kalau langsung disajikan, jadiin bumbunya sambal gurita ini langsung di sini. Tapi pada saat pakai nasi, kita harus pikirin nasi ini juga punya flavor atau punya rasa. Kira-kira gimana kalau misalnya bumbu ini setengah jadi dan rasa penambah nasi ini akan menjadi maksimal ya. Jadi jangan terlalu dijadiin ya. Nah ini udah oke. Jadi ini udah siap disajiin teman-teman. Ini udah oke.
Kalau udah mau langsung sajiin, tinggal jadiin aja gurihnya sama manisnya sama asinnya, terserah suka-suka. Dan karena saya mau ditambahkan nasi, jadi saya harus memikirkan gimana rasa nasi ini pada saat dicampur, sehingga saya ya setengah gurih dari sini. Agak sedikit asin, tapi oke. Iya, kita langsung masukkan nasinya. Teman-teman pakai telur gak enak, nggak pakai telur gak enak. Oke guys. Ini enaknya. Ini jumlahnya pas banget. Dan wah ini enak. Nasi juga bukan pakai nasi panas, saya pakai nasi yang tadi pagi. Dan ini udah bisa langsung. Ada kuning, ada guritanya, ada kesuni cekuhnya, dan wah ini enak banget men. Keringkan sedikit, tambah api. Dan bagusnya saya menggunakan juga nasi yang nggak terlalu baru ya. Jadi ini nasi pagi dan saya udah dinginin lama. Ini udah mulai sizzling, udah mulai keluar bunyi dan kita biarkan. Kenapa pakai nasi yang dingin atau nasi dari pagi itu lebih bagus ketimbang ngambil dari Magic Jar? Mungkin dari tekstur ya, hanya dari tekstur aja. Kenapa bisa memilih nasi yang agak lebih dingin? Karena dari teksturnya dia akan lebih keras dan karena ini kan proses masak 2 kali, jadi akan lebih keras. Kalau saya sih merangkumnya itu dilihat dari tekstur nasinya aja. Kalau langsung baru matang dia agak basah ya, nanti akan benyek. Jadi butiran nasinya nggak terlalu kelihatan. Kurang lebih seperti itu. Kalau pakai Magic Jar pun, saya punya video hampir mirip seperti ini juga sebelumnya, beberapa tahun lalu. Tapi pakai tuna waktu itu ya, Dit ya. Jadi saya menggunakan nasi yang dari Magic Jar, tapi saya dinginin dulu. Kesukaan teman-teman aja, yang mana yang lebih baik. Tapi perhatikan juga tekstur nasinya, supaya nasi gorengnya nggak terlalu benyek atau nggak terlalu basah. Nasi goreng Bali, nasi goreng gurita, kesuna ceko. Waduh, aromanya gurih, minyak kunyit, minyak kencur, minyak bawang putih. Tips untuk menambah gurih pada saat nasi yang udah seperti ini ya, untuk menu kali ini. Kalau memang kurang gurih atau kurang asin, bukan gula merah yang ditambahin, tapi kita pakai gula pasir. Gula pasir sekitar setengah sendok teh, kemudian sama garam sedikit. Garam, nah biarkan dia sejenak sampai gula pasirnya itu agak melting down atau meleleh di nasinya. Habis itu baru diaduk. Ya, nah udah mulai panas, baru aduk sekali. Tekstur nasi juga asik tuh, ya. Ada guritanya, terus bumbu cabenya, bumbu kuningnya. Wah ini nikmat dan ini enak. Selesai dari saya. Oke, guys. Jadi nasi goreng ini bisa untuk 6 sampai 8 orang. Kuning, yellow, kemudian warnanya cantik ya. Ada kuning, kemudian ada tekstur merahnya. Nah, ini oke banget. Kemudian saya akan sedikit berinovasi untuk teman-teman yang memang, karena ini seafood, saya akan sajikan dengan irisan lime juga. Kalau teman-teman mau suka agak sedikit asam atau ini boleh. Ya ini modifikasi rasa sendiri. Disajikan dengan irisan lime, enak. Nice. Ini dia nasi goreng gurita kesuna ceko dari Chevron di Bali. Selamat mencoba. Wah aromanya. Waduh, ada aroma gurih dari guritanya, kemudian ada aroma rempah kencur yang khas dan bawang putih. Ini luar biasa memang Bali. Guritanya bisa diganti dengan kesukaan teman-teman ya. Tapi memang gurita ini memang identik kalau di rumah kami dengan kesuni ceko ala ibunda saya. Enak. Saya tambahkan garam di sini. Terima kasih udah selalu mencintai masakan Indonesia. Resep nasi goreng gurita kesuni ceko dari saya. Saya makan ini.